Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PBL Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Febronia Grace Jahau, NIM 17110001. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 PBL Universitas Trisakti Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas topik berkaitan dengan pemilahan sampah rumah tangga. Tahukah Anda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Februari 2019 menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan sampah sekitar 60 juta ton timbunan sampah. Sedangkan pada tahun 2019, volume sampah di tempat TPA Piungan Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 260 ton per harinya. Di sini sampah yang diangkut ke TPA Piungan 60%-nya merupakan sampah organik dan 40%-nya merupakan sampah anorganik. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu sampah. Apa itu sampah? Sampah di sini merupakan sisa pembuangan dari aktivitas keseharian manusia yang berbentuk cair maupun padat. Yang kedua, pemilahan sampah sendiri adalah suatu upaya memisahkan sampah berdasarkan jenisnya pada tempat sampah. Yang menjadi sasaran utama pemilahan sampah di sini ada 3. Yang pertama, bapak-bapak, yang kedua anak, dan yang ketiga ibu. Di sini sasaran utamanya itu yang paling penting adalah ibu. Mengapa? Karena ibu lebih banyak menghabiskan waktunya di dapur sehingga ia apa saja sampah yang dihasilkan, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Jenis sampah sendiri di sini ada 3. Yang pertama, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik sendiri adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan, sisa dapur, dan sisa sampah lingkungan. Sampah organik merupakan sampah yang mudah diurai oleh mikroorganisme pengurai. Contoh sampah organik di sini yang pertama, kulit buah, sisa sayuran, dedaunan, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri merupakan sampah yang dihasilkan dari sisa aktivitas manusia dan terbuat dari bahan besi, logam, plastik, kertas, karet. Sampah jenis ini tidak mudah diurai atau unbiodegradable. Yang ketiga, sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun merupakan sisa zat atau komponen yang karena sifat atau komponennya bisa mencemari lingkungan, kesehatan, dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh sampah B3 yang sering ditemui di rumah tangga yaitu balon lampu yang tak terpakai, limbah deterjen, botol parfum, dan lain-lain. Manfaat memilah sampah di sini ada 4. Yang pertama, kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh binatang pengganggu dan vektor. Yang kedua, lingkungan rumah menjadi rapi dan bersih sehingga kita merasa nyaman di saat di rumah. Yang ketiga, memudahkan untuk pembuangan dan pengolahan kembali. Yang keempat, menambah wawasan mengenai pemilihan sampah berdasarkan jenis sampahnya. Faktor yang menjadi penyebab tidak adanya pemilahan sampah ada 4. Yang pertama, tidak tersedianya tempat sampah yang memadai. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program 3R. Program 3R di sini yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, tidak ada waktu untuk memilah sampah. Yang keempat, perilaku masyarakat yang tidak peduli akan pemilahan sampah. Apakah Anda tahu cara mengurangi sampah? Yang pertama, ada beberapa cara. Yang pertama, membawa tas belanjaan sendiri saat belanja. Yang kedua, membawa dan menggunakan peralatan makanan sendiri.
Yang ketiga, menggunakan sedotan yang terbuat dari bahan bambu atau logam. Sekarang kita akan membahas cara pengolahan sampah organik. Di sini kita akan membuat kompos dari bahan sampah organik. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan dijadikan kompos. Yang kedua, sediakan wadah besar tertutup atau tong. Di sini penutup tong atau penutup wadah berguna sebagai pelindung pupuk agar tidak terkontaminasi. Yang ketiga, pisahkan sampah plastik dengan sampah organik. Yang keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang sudah diisi sampah organik. Sesuaikan volume tanah dengan wadah yang telah disediakan dan banyaknya sampah yang telah diisi. Kemudian, siram tanah menggunakan air secukupnya. Masukkan sampah organik yang telah disediakan ke dalam wadah. Yang berikutnya, pastikan sampah organik disimpan secara merata dan pastikan ketebalan sampah organik sama dengan ketebalan tanah. Masukkan kembali tanah ke dalam wadah. Yang terakhir, kemudian tutup wadah dengan rapat dan diamkan selama 3 minggu. Perhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan wadah pupuk komposnya tidak dimasukin air ataupun binatang pengganggu lainnya. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan cara pengolahan sampah anorganik. Di sini kita akan membuat ekobrik. Yang pertama, siapkan sampah anorganik berupa sampah plastik yang digunakan seperti sampah kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik sekali pakai, sampai dengan bungkus makanan, dan botol yang berukuran 600 ml. Yang kedua, cuci bersih plastik dan botol yang akan digunakan. Setelah itu, pastikan atau keringkan botol sehingga bisa digunakan. Yang ketiga, masukkan sampah plastik menggunakan tongkat ke dalam botol mineral. Yang keempat, memasukkan sampah plastik secara random agar lebih estetik atau lebih indah. Masukkan semua sampah ke dalam botol sampah sampai terisi penuh. Yang kelima, padatkan kembali sampah dalam botol dengan menggunakan bantuan tongkat agar padat dan jangan biarkan ada rongga dalam botol. Yang keenam, selanjutnya timbang botol ekobrik dan pastikan sesuai dengan standar ekobrik, yaitu 200 gram per botol air mineral yang berukuran 600 ml. Kalau jumlahnya terlalu banyak, sisihkanlah sedikit sampah plastik di dalamnya. Sementara jika beratnya kurang dari 200 gram, isi kembali botol dengan menggunakan sampah-sampah plastik. Yang ketujuh, simpan botol ekobrik di tempat yang terhindar dari cahaya matahari sehingga botol tidak mudah menyusut. Yang terakhir, kemudian bentuklah bangunan atau benda dari botol-botol ekobrik yang sudah dibuat. Di sini bisa berbentuk kursi, meja, ataupun dinding, atau bisa berkreasi lainnya. Dari pemilahan sampah tersebut kita bisa menghasilkan uang, dimana kalau misalkan kita membuat suatu kerajinan, setelah memilah sampah kita bisa menjualnya ke tempat penampungan sampah, atau bisa saja kita menjualnya ke tempat atau membuat usaha sehingga bisa menghasilkan uang. Ayo, pilah sampah mulai dari sekarang. Biasakan dirimu sendiri untuk memilah sampah di rumah tangga.